Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ini masih tentang pajak ya. Jadi eh, sebagaimana yang kita tahu bahwa Januari tahun 2025 nanti PPN itu akan naik menjadi 12%, yang tadinya awalnya 10%, kemudian jadi 11%, dan nanti di tahun 2025 per tanggal 1 Januari pajak naik menjadi 12%. Nah, dan tentu saja sahabat semua, ini sangat memberatkan bagi masyarakat kita di tengah kondisi ekonomi yang lesu, kemudian daya beli masyarakat pun lemah gitu ya. Tapi kemudian pemerintah ini malah ingin menaikkan pajak menjadi 12%. Ya. Ini tentu hal yang akan membuat perekonomian kita semakin jatuh. Nah, jadi sahabat semua, kenapa kita tidak coba beralih kepada pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki, yang Indonesia ini miliki? Gitu. Sahabat semua, ini Anda dapat data ya. Ada data di sini yang mengatakan bahwa potensi pendapatan negara kalau pengelolaan sumber daya alam itu benar-benar dikelola oleh negara, maka berapa sih potensinya yang bisa kita dapatkan? Ya. Pertama, kita ambil satu contoh saja. Ini dari hutan, potensi hutan kita. Ya kita tahulah Indonesia dengan potensi hutan yang luar biasa ya, di Sulawesi, di Kalimantan gitu kan, potensi hutannya luar biasa. Nah, kita coba hitung di sini. Ya. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup ya tahun 2022 kemarin, luas hutan di Indonesia itu mencapai 120,26 juta hektar area. Dengan asumsi luas hutan 100 juta hektar ya, dan kita hitunglah untuk menjaga kelestariannya dengan siklus 20 tahun ya, maka hanya 5% dari tanaman yang dipanen setiap tahunnya. Artinya sahabat semua, jika dalam 1 hektar hutan itu setidaknya ada sekitar 400 pohon ya, ada sekitar 400 pohon. Dari sini artinya sahabat semua, hanya sekitar 20 pohon per hektar yang ditebang setiap tahunnya. Nah, jika nilai pasar kayu ya, jika nilai pasar kayu dari pohon berusia 20 tahun itu 2 juta dengan keuntungan bersih 1 juta, maka nilai ekonomis dari hutan tersebut ya, itu sekitar 100 juta hektar dikali 20 pohon per hektar dikali 1 juta per pohon, 1 juta rupiah ya per pohon, itu akan didapatkan angka sekitar 2000 triliun rupiah per tahun ya. Tapi dengan pertimbangan ada deforestasi dan illegal logging lah ya hitung-hitunglah sekitar 50%-nya. Itu jadi dari 2000 triliun setelah dipotong yang tadi deforestasi dan illegal logging ya, maka akan didapat sekitar 1000 triliun rupiah per tahun, dan itu baru dari potensi kehutanan kita. Belum lagi dari tambang emas, kemudian dari gas alam, perak, nikel, besi ya, dan segala macam. Ya itu tentu amat sangat luar biasa sahabat semua. Kita tidak perlu membayar pajak, tidak perlu hutang luar negeri gitu. Ya tidak perlu itu semua, kalau saja sumber daya alam di negeri ini itu dikelola dengan baik ya. Jadi sahabat semua, ini tentu jadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah dengan sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini itu rakyat itu sudah sejahtera? Apakah rakyat itu sudah makmur?
Yuk sahabat semua, kita coba berpikir lagi lebih jernih. Kita coba berpikir terbuka, melihat secara objektif, apakah memang benar sistem yang diterapkan saat ini itu benar-benar sistem yang sudah baik, sudah final. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.